Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Mikans and Semi Devils untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan kelompok pasukan yang dikirim dari dinasti Liao menjara semua makanan dan harta rakyat dari dinasti Song yang membuat banyak rakyat binasa dan kehilangan tempat tinggal. Sekte bela diri di dataran tengah serta para pahlawan tidak tahan melihat tanah airnya dirusak dan kehidupan rakyat dihancurkan. Mereka membawa semangat membela kebenaran untuk rakyat dan dinasti dan meluncurkan tindakan untuk membantu dinasti Song melawan dinasti Liao. Salah seorang anggota sekte pengemis memberitahukan Qiufang bahwa pasukan yang datang untuk menjara rakyat adalah prajurit pribadi dari Raja Chu. Dia lalu menyerahkan sebuah surat yang mereka temukan pada pemimpin pasukan. Informasi dalam surat itu sangatlah penting dan harus segera disampaikan kepada ketua sekte pengemis. Qiufang lalu bergas menuju kuil Shaolin untuk menemui ketua sekte pengemis itu yang saat ini sedang menghadiri konferensi seni bela diri. Saat tiba di kuil Shaolin, seorang biksu muda menghentikan langkah Qiufang yang hampir menginjak seekor kelabang. Biksu itu lalu memperkenalkan diri sebagai Suzu dan membawa Qiufang menemui ketua sekte pengemis yang sedang bersama dengan para petinggi kuil Shaolin. Surat yang dibawa oleh Qiufang berisikan informasi mengenai Raja Chu yang telah mengumpulkan 30.000 pasukan. Berita ini pun membuat para petinggi kuil Shaolin khawatir karena jika dinasti Liao dibiarkan mengumpulkan kekuatan, mereka takut dinasti Liao akan menyerang dataran tengah di mana dinasti Song berada. Xuanzi sebagai kepala kuil Shaolin memutuskan untuk segera mengirimkan surat ke Dali dan mengingatkan Tuan Duan agar lebih waspada lagi. Setelah itu, Xuanzi juga meminta agar pengadilan istana lebih berhati-hati untuk memantau situasi di perbatasan. Xuanzi menyerahkannya kepada sekte pengemis yang anggotanya tersebar di seluruh dataran Cina. Di sisi lain, di aula ruang konferensi seni bela diri, seorang pemuda bernama Murongfu bertarung dan dengan mudahnya mengalahkan lawannya. Pertarungan yang lain kemudian maju setelah melihat lawan Murongfu tidak bisa melanjutkan pertarungan. Namun meskipun bertarung tanpa beristirahat, Murongfu tetap melawan lawannya tanpa kesulitan. Semua orang yang berada di ruangan itu pun yakin jika konferensi seni bela diri kali ini pasti akan dimenangkan oleh Murongfu. Saat itu Qiufang datang dan sangat terkesan dengan seni bela diri Murongfu. Ia lalu memperkenalkan diri dan dengan sopannya memberikan tantangan. Mendengar nama Qiufang, semua orang sangat terkejut dan para biksu segera memberikan hormat. Qiufang dan Murongfu sama-sama terkenal dengan seni bela diri mereka yang sangatlah hebat, sehingga mendapatkan julukan Murongfu dari selatan dan Qiufang dari utara. Di awal pertarungan terlihat Qiufang menekan Murongfu dan tidak bisa membiarkannya mendaratkan satu pun pukulan. Meskipun Murongfu menggunakan teknik pergerakan bintang, Qiufang dengan mudahnya menahan serangannya. Melihat Murongfu yang akan terjatuh, Qiufang segera berlari ke belakang dan membantu menahan tubuhnya. Dan pada akhirnya, Murongfu tidak bisa mengalahkan Qiufang dan mengakui kekalahannya. Qiufang mengatakan jika dia hanya sedikit beruntung karena Murongfu telah bertarung berturut-turut dan kehilangan banyak stamina. Jika ada pertemuan di lain hari, Qiufang ingin bertarung kembali dengan Murongfu pada kondisi terbaiknya. Murongfu kemudian pergi dari aula konferensi. Di sisi lain, Wang Jiantong menemui guru besar Shaolin dan memberitahukan mereka jika dia akan menjadikan Qiufang sebagai ketua sekte pengemis berikutnya. Guru Ziguang menolak keputusan Wang Jiantong karena tidak bijak membiarkan seorang anak muda untuk memimpin seperti pengemis yang merupakan sekte terbesar di dunia persilatan. Wang Jiantong mengatakan jika pencapaian sekte pengemis saat ini merupakan kontribusi dari Qiufang. Dikarenakan saat konferensi bela diri di Taishan, Qiufang yang saat itu baru berumur 20 tahun berhasil mengalahkan 9 musuh terkuat dari sekte pengemis dan membantu sekte pengemis untuk menggemparkan dunianya.
Qiao Fang juga pernah seorang diri menyusup ke markas musuh dan membunuh Letnan Jenderal dinasti Liao. Demi melenyapkan iblis di hati Qiao Fang, Wang Jiantong telah memberikan tingkat tugas yang sangatlah sulit kepadanya, dan ia pun berhasil menyelesaikan tugas itu satu persatu. Dan pada akhirnya kedua guru besar Shaolin menerima keputusan Wang Jiantong untuk menjadikan Qiao Fang sebagai ketua sekte pengemis. Namun Guru Xuanji mengingatkan agar Wang Jiantong lebih berhati-hati dan selalu waspada. Pertarungan antara Qiao Fang dan Mu Rongfu sangat inspirasi para murid kuil Shaolin. Mereka berlatih dengan penuh semangat hingga mengabaikan tugasnya untuk menyapu halaman. Salah satu murid menghina Su Zhu yang masih menyapu dan mengatakan jika dia tidak akan bisa menyamai Mu Rongfu dan Qiao Fang karena Su Zhu sangatlah bodoh dan dungu. Su Zhu tidak marah mendengar hinaan saudara seperguruannya dan menghadapi mereka dengan tenang dan sabar. Namun para murid itu tidak sadar jika tindakan mereka sedang disaksikan oleh Guru Xuanzi. Guru Xuanzi lalu menegur mereka dan memberikan hukuman untuk menyalin buku Buddha sebanyak 100 kali. Guru Xuanzi menjelaskan kepada Su Zhu teknik 18 lapak penakluk naga milik Qiao Fang yang telah mengalahkan Mu Rongfu. Teknik ini merupakan salah satu teknik paling terkuat dan tidak tersederhana yang terlihat. Kelak jika suatu hari Su Zhu mendapatkan kesempatan untuk berlatih bela diri, maka dia pasti akan tahu betapa luasnya dunia ini. Guru Xuanzi lalu menyuruh Su Zhu melanjutkan tugasnya, namun dia diam-diam memuji sikap tenang Su Zhu saat menghadapi hinaan dan merasa jika itu adalah keberuntungannya. Setelah kembali ke sekte pengemis, Qiao Fang memerintahkan anggota yang lain untuk pergi ke perbatasan dan mencari informasi tentang pasukan dinasti Liao. Dia juga telah menghubungi ketua pasukan Han untuk lebih waspada lagi, dan jika pasukan dinasti Liao kembali menyerang, mereka harus membantu pasukan pengadilan istana. Setelah itu Wang Jiantong datang dan menyuruh semua anggota segera bersiap. Setelah semua orang meninggalkan tempat tersebut, Wang Jiantong lalu memerintahkan Qiao Fang untuk berlutut dan menyatakan bahwa saat ini Qiao Fang pun adalah ketua sekte pengemis generasi ke-9. Wang Jiantong lalu mengumpulkan semua anggota sekte pengemisnya dan secara resmi menyatakan bahwa Qiao Fang adalah ketua baru sekte mereka. Di tempat lain, Mu Rongfu sangat terpukul dengan kekalahannya dari Qiao Fang. Dia merasa gelisah dan tidak bisa mengendalikan emosinya untuk membangkitkan kembali dinasti Han. Mu Rongfu telah belajar semua seni bela diri sejak masih kecil dan membuat namanya terkenal di dunia persilatan. Namun kekalahannya dari Qiao Fang membuat Mu Rongfu kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Pengawal pribadinya memarahi dan mengingatkan Mu Rongfu tentang identitasnya sebagai keluarga kekaisaran dinasti Han. Untuk mencapai tujuan besar, tidak mungkin tanpa harus melalui rintangan. Dia seharusnya tidak menyerah hanya karena sedikit cobaan ini. Mu Rongfu pada akhirnya menyadari tujuan utama dan bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan sekutu demi membangkitkan dinasti Yin. Saat ini sekte pedang tak terukur sedang melakukan pertandingan yang diadakan sekali setiap 5 tahun antara aliran timur dan aliran barat. Pemenang dari pertandingan ini akan diizinkan memasuki dan tinggal di istana Jianhu yang keramat. Duan Yu dari negeri Dali yang polos dan baik hati menonton dengan sangat antusias di antara ketua aliran barat dan aliran timur. Guangji yang merupakan murid dari aliran timur secara kebetulan berhasil mengalahkan lawannya di saat dia tersandung di atas arena. Kejadian lucu ini membuat Duan Yu tertawa terbahak-bahak dan membuat ketua aliran timur Zuo Zimu tersinggung. Ketua Zuo lalu meminta Guangji mengundang Duan Yu ke atas arena untuk bertarung melawannya. Namun tanpa malu Duan Yu menolak tantangan Guangji dan membuat semua orang di tempat itu sangatlah marah dengan kata-katanya. Duan Yu juga mengkritik nama sekte pedang tak terukur yang bertentangan dengan kitab suci Buddha. Guangji tidak bisa menahan kekesalannya dan menampar Duan Yu agar berhenti mengoceh. Duan Yu marah dengan kekaisaran Guangji dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Guangji tidak membiarkannya pergi dengan mudahnya. Zhongling yang diam-diam menonton pertunjukan mereka cukup terhibur dengan omong kosong Duan Yu. Dia lalu melepaskan cerpelai petir ke arah Guangji dan menarik Duan Yu ke sisinya.
Guangji berusaha menyingkirkan ceplai petir yang hampir membuatnya telanjang. Saat itu paman seperguruannya datang teruyung-uyung dan menabrak Guangji hingga mati di tempat. Rupanya paman seperguruan itu telah diracuni oleh orang-orang dari Sekte Senong yang ingin memusnahkan Sekte Pedang Tak Terukur. Pada tubuh paman seperguruan itu juga ditemukan surat yang memerintahkan ketua aliran timur Zuozimu untuk mematahkan tangan kanannya, membuang semua senjata dan meninggalkan gunung tak terukur dalam 2 jam. Jika tidak, maka semua anggota Sekte Pedang Tak Terukur akan dibantai habis. Tidak lama setelah membacakan isi surat peringatan itu, tangan Guangji mulai menghitam dan tewas seketika. Rupanya pada amplop dan kop surat itu telah diolesi dengan racun yang sangatlah mematikan. Zhongling memberitahu ketua Zhu bahwa dalam perjalanan dia mendengar orang-orang dari Sekte Senong ingin membantai Sekte Pedang Tak Terukur. Karena itu dia sengaja datang ke sini untuk melihat pembantaian tersebut. Ketua Zuo lalu menceritakan awal mula perselisihan mereka dengan Sekte Senong. Tahun lalu orang-orang dari Sekte Senong datang dan ingin memetik obat di Gunung Tak Terukur. Saat itu Ketua Zuo tidak mengizinkan mereka. Namun orang-orang dari Sekte Senong diam-diam memasuki Gunung Tak Terukur dan memetik tumbuhan obat tersebut. Lalu terjadilah adu mulut yang berujung pada perkelahian hingga menewaskan orang-orang dari Sekte Senong. Dikarenakan ketua Zuo bersedia memberitahu awal mula perselisihan mereka, Zhongling lalu mengatakan informasi yang dia dengar di saat sedang menangkap ular untuk makanan cerpelai petir miliknya. Saat itu ada beberapa orang yang mengancam dan akan membantai Sekte Senong jika mereka tidak memusnahkan Sekte Pedang Tak Terukur. Perintah itu pun datang dari istana Lang Jiu di puncak Piao Miao yang ingin mencari kebenaran tentang dinding giok di Gunung Tak Terukur tersebut. Kemudian kepala aliran barat, Xin Xuanqing, merebut pedang muridnya dan menghentikan Zhongling yang ingin pergi dari tempat itu. Zhongling lalu melepaskan cerpelai petirnya yang langsung menggigit tangan kanan ketua Zuo. Ternyata hewan kecil itu juga memiliki racun yang bisa membunuh ketua Zuo dalam jangka waktu 6 jam jika tidak segera diobati. Zhongling kemudian menggunakan cerpelai petirnya untuk mengancam setiap orang yang ingin menghentikannya meninggalkan tempat tersebut. Di dalam perjalanan, Duan Yu dan Zhongling melihat asap di bawah bukit yang ternyata adalah kelompok Sekte Senong. Mereka saat ini sedang menyiapkan racun dalam jumlah yang sangatlah banyak untuk membunuh semua anggota Sekte Pedang Tak Terukur. Saat itu Zhongling tidak ingin terlibat dengan urusan mereka dan mengajak Duan Yu segera pergi dari sana. Namun Duan Yu tidak ingin melihat banyak orang yang mati konyol dan bermaksud untuk menemui ketua Sekte Senong agar menghentikan tindakannya itu. Zhongling melemparkan sebuah batu dan menjatuhkan Duan Yu untuk mencegahnya mendatangi Sekte Senong. Dan saat akan membantu Duan Yu untuk berdiri, tangannya tanpa sengaja menyentuh area terlarang milik Zhongling yang membuat Duan Yu dibanting hingga pingsan. Setelah itu Zhongling merasa bersalah dan meminta maaf kepada Duan Yu karena telah memukulnya. Namun Duan Yu tidak mempermasalahkan hal itu karena tahu jika itu adalah tindakan spontan Zhongling. Di samping itu, Zhongling juga telah membantunya saat berada di Sekte Pedang Tak Terukur. Kejadian ini membuat mereka semakin dekat dan pada akhirnya Zhongling menemani Duan Yu pergi ke Sekte Senong. Kemudian Duan Yu mencoba berbicara dengan ketua Senong Si Kong Xuan agar menghentikan tindakan balas dendamnya terhadap Sekte Pedang Tak Terukur. Namun ketua Si Kong hanyalah tertawa saat mendengar dirinya dinasihati oleh anak kecil. Dia kemudian memerintahkan anggota sektenya untuk menangkap Duan Yu dan mengintrogasi dirinya. Ketua Si Kong juga memerintahkan menangkap Zhongling yang saat itu ingin membela Duan Yu. Namun Zhongling tidak tinggal diam dan menghajar anggota Sekte Senong yang ingin menangkapnya. Melihat murid-muridnya tidak mampu menghadapi Zhongling, ketua Si Kong turun tangan dan dengan cepat melumpuhkannya. Namun saat itu cerpelai petir keluar dan menggigit tangan ketua Si Kong. Binatang itu juga menggigit leher banyak orang dari Sekte Senong. Zhongling kemudian menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Duan Yu. Ketua Si Kong yang sangatlah marah memerintahkan semua anggota sekte menyebar ke tempat penjuru untuk memerintahkan mereka.
Pada malam hari, Zhongling dan Duan Yu akhirnya tertangkap. Ketua Sikong meminta Zhongling segera menyerahkan penawar dari racun carpelai petirnya. Namun penawar ini hanya dimiliki oleh ayah Zhongling yang membuat Ketua Sikong sangatlah kesal. Saat itu racun carpelai petir mulai beraksi dan membuat Ketua Sikong sangatlah kesakitan. Ketua Sikong memberi racun perusak usus kepada Duan Yu dan menyuruhnya pergi ke lembah Wanji untuk meminta obat penawar kepada ayahnya Zhongling. Dia memperingatkan agar Duan Yu kembali sebelum hari ke-7, karena jika tidak, racun itu akan bereaksi dan merusak organ di dalam tubuhnya. Zhongling lalu meminta Duan Yu membawa salah satu sepatunya sebagai bukti dan hanya menyampaikan bahwa dirinya dalam bahaya tanpa menyebutkan lokasinya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan Duan Yu. Karena setiap orang yang bermarga Duan yang memasuki lembah Wanji akan dibunuh tanpa terkecuali. Di dalam perjalanan, Duan Yu tanpa sengaja mendengar rahasia dinding giok tak terukur di istana Jianhu dari dua sejoli yang bermaksud melarikan diri sebelum sekte Senong menyerangnya. Bertahun-tahun yang lalu kakek guru aliran timur dari sekte pedang tak terukur melihat sepasang dewa pada dinding giok yang sedang memainkan pedang. Kakek guru itu ingin mempelajari beberapa jurusnya, namun bayangan pada dinding itu terlalu cepat dan sangatlah aneh. Dia pun menjadi terobsesi dengan teknik pedang itu hingga mengabaikan teknik pedang sektenya sendiri. Kakek guru dari aliran barat juga pernah melihat seorang dewi yang berlatih pedang pada dinding batu giok. Namun 2 tahun kemudian bayangan dewi itu tiba-tiba menghilang. Kakek guru itu bolak-balik di puncak gunung siang malam dan melamun menatap dinding giok. Hingga setengah tahun kemudian, kakek guru itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hingga pada akhirnya kedua pasangan itu memergoki Duan Yu yang membuatnya terpaksa melarikan diri ke dalam area terlarang dari sekte pedang tak terukur dan terjatuh dari atas tebing. Keesokan paginya, Duan Yu menemukan sebuah batu giok yang cukup besar di bawah tebing. Dia bermaksud untuk mengukir namanya agar setiap orang yang melihat batu ini mengetahui jika dirinya pernah berada di sini. Namun batu giok itu sangatlah keras, yang membuat dirinya tidak mampu membuat satu pun goresan meskipun telah mengukir hingga malam hari. Saat itu tanpa sengaja Duan Yu akhirnya menemukan rahasia bayangan dewi pada dinding batu giok yang ternyata merupakan pantulan dari cahaya bulan. Duan Yu lalu mengambil sebuah ranting dan bergerak asal-asalan berpura-pura menjadi dewa pedang. Namun dirinya tanpa sengaja terjatuh ke sebuah lubang yang berujung pada ruang rahasia di dasar danau istana Jianhu. Di dalam sana, Duan Yu melihat patung giok yang cantik dan sebuah surat yang diukir di atas batu. Surat itu ditinggalkan oleh Wu Yazi yang ditunjukkan kepada Qiu Sui, wanita pada batu giok. Bisa disimpulkan bahwa bayangan dewa-dewi yang dilihat oleh kakek guru sekte pedang tak terukur adalah bayangan Wu Yazi yang sedang melatih teknik pedang mereka. Di bawah patung Qiu Sui terdapat kalimat yang mengatakan untuk melakukan koutou 1000 kali, bersedia diperintahkan olehnya, mematuhi semua perintahnya, dan mati tanpa penyesalan. Untuk menghormati kecantikan patung giok Qiu Sui, Duan Yu bersedia mengikuti perintah pada tulisan itu dan melakukan koutou sebanyak 1000 kali. Namun tak disangka di saat melakukan koutou yang ke-1000 kalinya, Duan Yu menemukan kitab esensi bela diri dari sekte Xiao Yao yang tersimpan di tempat di mana dia membenturkan kepalanya. Pada kain yang membungkus kitab itu, terdapat perintah yang mengatakan jika Duan Yu telah menguasai esensi seni bela diri, maka dia harus membunuh semua murid dari sekte Xiao Yao. Jurus yang ada di dalam kitab itu disebut jurus sakti Beiming yang bisa mengambil tenaga dalam orang lain untuk digunakan oleh Duan Yu. Di samping jurus sakti Beiming, terdapat juga teknik langkah ringan yang bisa digunakan untuk melarikan diri saat menghadapi musuh yang lebih kuat. Duan Yu lalu mengucapkan terima kasih di depan patung batu giok Qiu Sui dan berjanji akan melatih kedua jurus itu dengan baik. Di saat akan meninggalkan tempat tersebut, Duan Yu mencoba menyalakan lilin yang berada di samping cermin rias. Namun nyala api menjalar dan mengarah pada sebuah ruangan yang berisikan kitab bela diri dari semua sekte di seluruh dunia. Namun sayangnya semua kitab bela diri di tempat itu telah menghilang dan hanya menyisakan label yang menyatakan kekurangan dari masing-masing teknik bela diri.
Duan Yu lalu meninggalkan tempat itu setelah berjanji akan kembali lagi di masa depan untuk menemui patung batu Kyo Sui. Duan Yu pada akhirnya tiba-tiba di lembah Wanji. Namun sebelum mencapai pintu masuk, terdapat papan peringatan yang mengatakan jika orang yang bermarga Duan memasuki lembah ini, maka dia akan dibunuh tanpa ampun. Sepertinya ketua Zong memiliki dendam pribadi dengan anggota keluarga Duan. Di dalam kediaman keluarga Zong, Duan Yu bertemu dengan Gan Baobao, ibu dari Zhongling. Namun di saat Duan Yu memperkenalkan dirinya, Nyonya Zong terlihat sangatlah terkejut dan tanpa henti menatap wajahnya. Duan Yu yang memberitahu tentang situasi Zhongling dan menyerahkan sepatunya sebagai barang bukti. Saat itu terdengar suara ketua Zong yang datang mendekat, dan Nyonya Zong terlihat sangatlah panik. Kemudian Nyonya Zong menyuruh Duan Yu untuk bersembunyi, karena jika sampai bertemu dengan ketua Zong, maka nyawanya bisa berada dalam bahaya. Pelayan melaporkan bahwa dirinya dan Jin Xier pergi ke rumah utara untuk menyambut tamu yang telah diundang ketua Zong. Orang yang datang merupakan Dewa Buaya Laut Selatan Yu, dan sesuai dengan perintah ketua Zong, tamu yang bernama Yu harus dipanggil sebagai tuan ketiga. Namun tak disangka orang itu menjadi aneh dan langsung mematahkan leher Jin Xier. Nyonya Zong sangatlah marah dengan teman suaminya yang tidak masuk akal. Tapi ketua Zong tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan temperamen Yu ketiga yang memang pemarah dan sedikit gila. Di dalam ruangan, Duan Yu dengan santainya mendengarkan mereka sambil menikmati secangkir teh. Namun sialnya tindakan ketua Zong yang seperti suami-suami takut istri membuat Duan Yu tidak bisa menahan tawa dan menarik perhatian ketua Zong. Ketua Zong menyangka jika Duan Yu adalah ABG yang ingin menggoda istrinya. Namun Nyonya Zong mengatakan bahwa Duan Yu datang untuk melaporkan tentang keadaan Zhongling. Duan Yu meminta maaf karena telah menyembunyikan identitasnya dari Nyonya Zong. Dia memberitahukan mereka jika dirinya berasal dari negeri Dali. Kedua pasutri itu sangatlah terkejut mendengar nama Duan Zhengjun. Ketua Zong mencaci maki ayah Duan Yu, sedangkan Nyonya Zong terlihat tidak bisa menahan air matanya. Duan Yu tidak tahan mendengar ayahnya dicaci maki dan menyuruh ketua Zong untuk bersikap seperti pria sejati. Jika memang dirinya memiliki dendam pribadi, ketua Zong seharusnya pergi menemui ayah Duan Yu dan memarahinya secara langsung. Namun tak terduga, ternyata ketua Zong takut jika dirinya tidak bisa mengalahkan Duan Zhengjun. Dia juga takut jika ayah Duan Yu itu akan mengetahui bahwa Gan Baobao tinggal di sini sebagai istrinya. Ketua Zong lalu pergi dari ruangan itu sambil mengutuk dirinya yang pengecut. Di sekte pengemis, setelah resmi menjadi ketua sekte yang baru, Qiao Fang yang tidak menjadi sombong dan tetap bersikap rendah hati. Dia tidak segan membantu membimbing mantan rekannya dalam meningkatkan seni bela diri mereka. Sehingga acara pun berlangsung hingga malam hari dan semua orang bersenang-senang dengan ditemani puluhan botol arak. Yang Min yang merupakan istri dari wakil ketua Ma datang dan menarik perhatian banyak orang dengan kecantikannya. Nyonya Ma ini mendekati Qiao Fang dan menawarkan secangkir arak untuknya. Qiao Fang dengan halus menolak tawaran itu dan memilih meminum arak langsung dari botolnya. Penolakan Qiao Fang merusak suasana hati Nyonya Ma. Dia melampiaskan kekesalannya kepada suaminya dan pergi meninggalkan acara tersebut. Di saat semua orang tengah tidak sadarkan diri, Nyonya Ma kembali dan membawa Qiao Fang yang mabuk ke dalam kamarnya. Dia tidak melakukan tindakan apapun dan hanya menatap wajahnya Qiao Fang. Saat itu terdengar suara wakil ketua Ma dan bergegas meninggalkan Qiao Fang. Kembali ke lembah Wanji, Nyonya Zong mengajak Duan Yu untuk segera menyelamatkan Zhongling. Namun saat itu ketua Zong menghadang mereka dan mengira jika Duan Yu akan mengajak Nyonya Zong untuk pergi menemui Duan Zhengjun. Ketua Zong mencoba menyerang Duan Yu, namun dia tidak menyangka jika Nyonya Zong akan menusuknya dengan pedang. Nyonya Zong tidak bermaksud untuk melukai ketua Zong dan memarahinya karena tidak menghindar. Ketua Zong mengatakan jika dia lebih baik mati daripada harus ditinggal pergi oleh Nyonya Zong. Tapi itu semua hanyalah kesalahpahaman ketua Zong saja. Nyonya Zong sebelumnya telah meninggalkan sebuah surat yang mengatakan jika dia akan pergi bersama Duan Yu ke sekte Senong untuk menyelamatkan Zhongling. Nyonya Zong bahkan bersedia untuk mati jika ketua Zong tetap meragukan kesetiaannya.
Nyonya Zong tidak bisa meninggalkan suaminya yang saat ini terluka dan menyuruh Duan Yu untuk pergi ke sekte Senong sendirian. Dia meninggalkan sebuah pesan untuk ketua Sikong bahwa Zhongling adalah putri dari Zhong Huan Chao, si dewa raja kuda yang dulu yang menguasai dunia persilatan, sedangkan ibunya adalah Kan Bao Bao. Jika dia berani menyentuh putri mereka, maka sekte Senong pasti akan menyesal. Nyonya Zong memberikan sebuah kotak untuk diserahkan kepada ayah Duan Yu dan meminta agar membantu menyelamatkan putri mereka. Dia lalu menyuruh Duan Yu menunggu hingga pagi hari, sementara dirinya akan menyiapkan seekor kuda. Keesokan paginya, pelayan suruhannya Nyonya Zong datang dengan membawa seekor kuda hitam. Kuda ini dipinjamkan oleh seorang wanita yang merupakan teman dari Zhongling. Duan Yu kemudian bergegas kembali ke negeri Dali. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh dua pria yang ingin membunuh pemilik kuda hitam tersebut. Duan Yu kemudian kembali untuk memperingatkan wanita pemilik kuda ini bahwa ada orang yang ingin mencelakai dirinya. Namun Duan Yu kembali disergap dan akhirnya terperangkap. Duan Yu dibawa ke sebuah tempat di mana seorang wanita bernama Muan King yang merupakan pemilik kuda hitam itu sedang dikepung. Nona Mu awalnya ingin membunuh wanita pemimpin kelompok tersebut, namun karena terlalu banyaknya pengawal, Nona Mu gagal membunuh targetnya dan akhirnya terpojok. Duan Yu menjelaskan jika dirinya datang untuk memperingatkan Nona Mu mengenai orang-orang yang ingin mencelakainya, namun Nona Mu mencurigai niat baik Duan Yu karena mereka berdua tidak saling mengenal. Saat ini Duan Yu mengabaikan kecurigaan Nona Mu dan tetap ingin membantunya melarikan diri. Ia hanya meminta jika Nona Mu berhasil menyelamatkan diri, dia akan membantu Duan Yu menyerahkan kotak yang dititipkannya Nyonya Zong untuk ayahnya dan pergi menyelamatkan Zhongling yang ditahan oleh sekte Senong. Kemudian Nona Mu menembakkan beracunnya dan membawa Duan Yu pergi dari tempat itu. Setelah itu Duan Yu datang ke sebuah warung makan sederhana dan ingin mengisi perutnya yang kelaparan. Namun dia bertemu kembali dengan dua sejoli dari sekte pedang tata ukur yang pernah mengejar dirinya. Saat kedua pasangan itu akan membunuh Duan Yu, sebuah jarum beracun yang dilepaskan Nona Mu menancap tepat di kepala pasangan itu dan membuat mereka tewas seketika. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju sekte Senong. Kali ini sekelompok wanita menghadang mereka dan mengira jika Duan Yu dan Nona Mu adalah dua sejoli dari sekte pedang tak terukur yang melarikan diri. Nona Mu yang marah karena dianggap pasangan kawin lari tanpa basa-basi langsung membunuh mereka. Nona Mu menyuruh Duan Yu memakai jubah milik para penyergap untuk menutupi pakaiannya yang sobek. Dia juga ikut memakai jubah tersebut karena terlihat cukup bagus. Di sekte pengemis, Wang Jiantong menemui wakil ketua Ma dan menyerahkan sepucuk surat yang sangatlah penting yang bisa mempengaruhi dunia persilatan di dataran tengah. Dia merasa kesehatannya semakin memburuk dan meminta bantuan wakil ketua Ma untuk mengawasi Qiu Fang. Jika Qiu Fang melakukan tindakan yang aneh, dia harus segera menyerahkan surat itu kepada Guru Xuanji dan Guru Ziguang di kuil Shaolin. Saat ini Wang Jiantong sendiri tidak meragukan kesetiaan Qiu Fang pada sekte pengemis dan dinasti Song. Namun karena identitas Qiu Fang yang tidak biasa, Wang Jiantong harus melakukan sesuatu untuk mengendalikannya. Dia juga melarang wakil ketua Ma untuk membuka surat itu, kecuali dalam kondisi terpaksa. Wakil ketua Ma dengan patuh mengikuti perintah Wang Jiantong dan menyimpan surat itu di dalam kotak perhiasan yang digempok di bawah tumpukan kotak lainnya. Namun tindakannya itu diketahui oleh istrinya yang membuat wakil ketua Ma tidak bisa menyembunyikan pentingnya surat itu untuk mengendalikan Qiu Fang. Dia hanya berpesan agar istrinya merahasiakan keberadaan surat tersebut. Saat ini, Nyonya Ma berpikir jika masalah mengenai Qiu Fang ini sangatlah besar hingga harus meminta bantuan dari kuil Shaolin. Dia meminta suaminya untuk membaca isi surat itu agar mereka bisa membuat persiapan untuk masalah yang akan datang. Sebagai seorang pesilat, wakil ketua Ma harus menepati janjinya kepada mantan ketua Wang. Dia menyuruh istrinya untuk berhenti memikirkan isi surat itu dan tidak ikut campur dalam urusan sekte pengemis. Namun setelah suaminya tertidur, Nyonya Ma diam-diam mengeluarkan surat itu dari kotak penyimpanan dan membacanya, dan isi surat itu membuatnya sangatlah terkejut.
Di sisi lain, Duan Yu dan Nona Mu sampai di Sekte Senong pada malam hari. Di saat berjalan mendekati Sekte Senong, beberapa anggota yang berjaga salah mengira jika Duan Yu dan Nona Mu adalah utusan suci dari istana Lingjiu. Duan Yu lalu berpura-pura menjadi utusan suci dan menyuruh kedua penjaga itu untuk memanggil si Kong Xuan. Ketua Sikong segera datang bersama anggota sekte lainnya dan menyambut utusan suci dengan hormat. Melihat aktingnya berjalan dengan lancar, Duan Yu memerintahkan Ketua Sikong untuk melepaskan Zhongling dan menyerahkan penawar racun perusak usus. Tanpa ragu-ragu, Ketua Sikong melakukan apa yang diperintahkan Duan Yu. Namun dia meminta belas kasih utusan suci agar bisa diberikan obat penawar dari racun cerpelai petir. Duan Yu tidak tega melihat anggota Sekte Senong yang menderita, meminta Nona Mu memberikan penawar racun yang dimilikinya. Dia juga memerintahkan Ketua Sikong untuk kembali dan menghentikan serangannya terhadap Sekte Pedang Tak Terukur. Duan Yu lalu membawa Nona Mu dan Zhongling pergi dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan kembali ke lembah Wanji, kelompok wanita yang pernah mengepung Nona Mu kembali muncul dan menghadang mereka. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan dan Nona Mu terpaksa bertarung seorang diri. Duan Yu tidak memiliki kemampuan bela diri, sedangkan Zhongling tanpa cerpelai petirnya, dirinya tidak bisa berbuat banyak. Nona Mu menyuruh Zhongling melarikan diri tanpa membawa Duan Yu. Jika tidak, dia akan menembak mata Zhongling dengan jarum beracunnya. Zhongling mengabaikan peringatan Nona Mu dan menyeret Duan Yu pergi dari tempat tersebut. Ia bermaksud melarikan diri dan memanggil kuda hitam dengan siulannya. Duan Yu yang baru saja kembali membantu Nona Mu melarikan diri dengan menahan wanita pemimpin kelompok tersebut. Nona Mu kemudian meraih tangan Duan Yu dan membawanya pergi dari tempat itu. Nona Mu terus memacu kudanya hingga tiba di sebuah tebing. Dengan ancaman kelompok orang yang masih mengejar di belakang mereka, Nona Mu terpaksa mengorbankan kuda hitam kesayangannya untuk melompati tebing itu. Kemudian kelompok pengejar itu tidak berhenti untuk membunuh Nona Mu. Mereka menembakkan anak panah yang berhasil melukai pundaknya dan Nona Mu akhirnya pingsan setelah memberitahu Duan Yu tentang obat luka yang dimilikinya. Untuk menaburkan obat tersebut, Duan Yu terpaksa merobek pakaian Nona Mu dan memperlihatkan kulit punggungnya yang putih dan bersih. Keesokan paginya di Sekte Pengemis, Qiao Fang bersama ketua lainnya tengah membahas mengenai pasukan Raja Chu yang hampir menerobos perbatasan. Mereka menyesalkan tindakan istana yang mengabaikan informasi yang telah disampaikan oleh Qiao Fang sebelumnya. Beruntungnya Qiao Fang telah memerintahkan semua anggota Sekte Pengemis di sekitar perbatasan untuk selalu waspada dan membantu ketua pasukan Han saat dibutuhkan. Prioritas saat ini adalah untuk secepatnya meminta bala bantuan dari pasukan istana dan rekan sesama dunia persilatan. Di tempat lain, Nona Mu pada akhirnya terbangun setelah melewati kondisi kritisnya. Namun saat mengetahui bahwa Duan Yu telah melihat kulit punggungnya, dia menjadi sangatlah marah dan ingin menghajar Duan Yu. Namun gerakannya itu membuat lukanya kambuh dan dia pun kembali pingsan di pelukan Duan Yu. Situasi di perbatasan telah sampai di kuil Shaolin. Saat ini Guru Xuanji mengutus Guru Xuanbei untuk memimpin para murid membantu ketua pasukan Han menahan serangan dinasti Liao. Saat itu Suzu meminta Guru Xuanbei agar membawanya membantu pasukan di perbatasan. Meskipun seni bela dirinya masih lemah, dia bisa melakukan pekerjaan lain seperti membawa barang, memotong kayu bakar hingga memasak. Mendengar ucapan Suzu itu, para murid tidak bisa lagi menahan tawanya. Guru Xuanbei menegur para murid agar tidak membeda-bedakan sesama manusia. Ia lalu menyuruh mereka untuk melakukan meditasi, merenungkan pelajaran hari ini. Guru Xuanbei melihat ketulusan hati Suzu dan karakternya yang walas asih. Namun sayangnya dia masih kekurangan seni bela diri dan pengalaman hidup. Guru Xuanbei tidak ingin melihat muridnya yang baik hati ini akan mati di medan perang dan menolak permintaan Suzu untuk ikut ke perbatasan. Di lain tempat, Bai Chuan menyarankan agar Murongfu membantu melawan pasukan dinasti Liao untuk menunjukkan wibawa keluarga Murong dan berharap bisa merekrut beberapa orang hebat di dunia persilatan. Namun Butong berpikir sebaliknya, mereka saat ini hanya tinggal sementara di dinasti Song dan pemenang dari perang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Murong. Dia menyarankan untuk memantau perkembangan situasi dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan cuma-cuma. Murongfu lalu memutuskan bahwa mereka akan pergi ke perbatasan dan membuat keputusan setelah melihat situasinya.
Di sisi lain, terlihat seorang pria yang dijuluki Dewa Buaya Laut Selatan, Yu ketiga. Tiba-tiba di atas tebing di mana Duan Yu dan Nona Mu berada. Dia ingin membunuh Nona Mu untuk membalaskan kematian dari salah satu muridnya. Sebelumnya Nona Mu telah membunuh seorang pria bernama Susan Ba yang ingin melepaskan cadar dan melihat wajahnya. Dulu Nona Mu telah bersumpah bahwa selain suaminya, setiap pria yang melihat wajahnya haruslah mati. Yu ketiga semakin penasaran dengan wajah di balik cadar itu dan memaksa untuk melihatnya. Nona Mu mencoba untuk membunuh Yu ketiga, namun karena perbedaan kekuatan yang sangatlah besar, usahanya berakhir sia-sia. Yu ketiga lalu mengancam akan membunuh Duan Yu jika Nona Mu tidak melepas cadarnya. Duan Yu pada akhirnya memperlihatkan wajahnya di depan Duan Yu, yang berarti bahwa sekarang Duan Yu adalah suaminya. Setelah menjadikan Duan Yu sebagai suaminya, Yu ketiga malah ingin membunuh Duan Yu sebagai balas dendam atas kematian muridnya karena dia tidak suka menyerang wanita yang sedang terluka. Saat menyentuh tubuh Duan Yu, Yu ketiga menemukan bahwa struktur tulang Duan Yu sangatlah mirip dengan dirinya, yang berarti bahwa Duan Yu sangatlah cocok untuk mewarisi seni bela dirinya yang dia latih. Yu ketiga lalu menyuruh untuk bersujud dan mengakuinya sebagai gurunya, namun Duan Yu tidak ingin menjadi murid dari seorang penjahat dan mengatakan jika dirinya telah memiliki seorang guru. Saat itu kelompok yang mengajar Nona Mu tiba-tiba ingin menangkapnya, namun mereka tidak langsung menyerangnya dan hanya mengamati situasi di sana. Yu ketiga tidak mempedulikan kelompok yang baru saja datang dan memaksa Duan Yu untuk segera mengakuinya sebagai gurunya. Duan Yu yang bersedia menjadi muridnya jika Yu ketiga bisa mengalahkan gurunya saat ini. Saat itu terdengar suara kakak seperguruan Yu ketiga yang memanggilnya untuk segera kembali. Kemudian Yu ketiga tidak ingin membuang waktu bersama Duan Yu dan menyuruhnya menentukan waktu dan tempat di mana dia akan bertarung dengan gurunya. Namun Duan Yu tidak bisa mewakili gurunya untuk membuat janji seperti itu. Dan setelah Yu ketiga pergi, kelompok pengejar ini mungkin saja akan membunuh Nona Mu dan dirinya. Yu ketiga lalu membunuh beberapa orang yang ada di sana dan mengancam akan mematahkan leher mereka semua. Para pengejar yang tersisa kemudian melarikan diri dan melindungi nyawa mereka. Yu ketiga menyuruh Duan Yu untuk menunggunya di tempat ini karena dia akan kembali setelah menemui kakak seperguruannya. Setelah kepergian Yu ketiga, Duan Yu merasakan sakit di sekitar perutnya yang diakibatkan oleh racun perusak usus. Kemungkinan obat yang diberikan oleh ketua Sikong saat itu adalah obat palsu. Jika Duan Yu benar-benar mati, maka Nona Mu akan menggores wajahnya dengan pisau dan tidak akan membiarkan pria lain melihat wajah aslinya lagi. Kemudian Duan Yu melarangnya untuk melakukan hal tersebut dan menanyakan alasan mengapa Nona Mu membuat sumpah beracun. Sejak kecil Nona Mu adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh guru Xin Meng dengan sepenuh hati dan mengajarinya seni bela diri. Di saat beranjak dewasa, guru Xin Meng selalu memperingatkan jika semua laki-laki adalah penipu dan buaya darat. Sejak saat itulah Nona Mu mulai menutupi wajahnya dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki manapun. Musim semi tahun ini adik seperguruan gurunya yang bernama Gan Bao Bao telah mengirim sebuah surat. Setelah membaca surat itu, gurunya selalu bersedih dan menangis berhari-hari. Gurunya mengatakan bahwa ada dua wanita yang telah menyakitinya dan mengajak Nona Mu turun gunung untuk membunuh mereka. Sebelum berangkat, gurunya menyuruh Nona Mu untuk bersumpah agar tidak membiarkan satu pun lelaki melihat wajahnya. Setelah Nona Mu dan gurunya turun gunung, mereka pergi ke Suju untuk membunuh wanita bermarga Wang. Namun tak diduga ternyata wanita itu memiliki banyak pengawal dan mereka pun terpaksa melarikan diri yang membuat Nona Mu terpisah dengan gurunya. Saat itu guru Bao Bao menyuruh Nona Mu tinggal di tempatnya dan setelah gurunya kembali, mereka pun bisa mencoba kembali untuk membunuh wanita bermarga Wang itu. Namun gurunya tak kunjung kembali dan Nona Mu malah dikepung dikejar oleh bawahan nenek Rui. Beberapa saat kemudian Yu ketiga kembali setelah menemui kakak seperguruannya. Kali ini dia mengancam akan membunuh Nona Mu jika Duan Yu bersikeras tidak mau menerimanya sebagai gurunya. Setelah itu dia lalu membawa Nona Mu ke bukit seberang di mana saudara seperguruan lainnya telah menunggunya. Dia menyuruh Duan Yu untuk menemuinya setelah membuat keputusannya. Duan Yu yang mengkhawatirkan keselamatan Nona Mu bermaksud untuk menerima Yu ketiga sebagai gurunya. Namun saat itu Xin Xuan King dan Zuo Zimu dari Sekte Pedang Tak Terukur datang bersama para murid lainnya. Ketua Sikong dari Sekte Senong juga tiba dan tidak membiarkan Duan Yu pergi dari tempat itu. Kedua sekte ini dikumpulkan oleh utusan suci dari Gunung Lingjiu.
yang sedang mencari informasi mengenai dua orang yang telah membunuh saudara seperguruan mereka. Ternyata orang yang dibunuh Nona Mu sebelumnya adalah utusan suci dari Gunung Lingjiu, dan tentu saja Duan Yu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Duan Yu menceritakan bahwa awalnya dia ingin membenahi konflik antara sekte pedang tak terukur dengan sekte pedang Senong. Namun semua menjadi berantakan dan dirinya bertemu dengan orang jahat yang bernama Dewa Buaya Laut Selatan. Orang itu ingin menjadikan dirinya sebagai muridnya dan membawa Duan Yu pergi ke tempat ini. Ketua Sikong membenarkan cerita Duan Yu dan mengatakan jika Duan Yu adalah pembuat masalah tanpa keahlian seni bela dirinya. Utusan suci yang marah dengan kecerobohan Ketua Sikong yang telah tertipu oleh utusan palsu menghukumnya dengan tidak akan memberikan penangkal jimat hidup dan mati. Mereka lalu pergi untuk mencari kedua pemalsu itu setelah memerintahkan Ketua Sekte Pedang Tak Terukur untuk membawa Duan Yu. Ketua Sikong yang putus asa karena tidak bisa mendapatkan penangkal jimat hidup dan mati pada akhirnya memilih untuk bunuh diri. Sedangkan Duan Yu lalu dibawa dan dikurung di penjara Sekte Pedang Tak Terukur. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.